Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama akan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menolong kami. Di dalam kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami memiliki kekuatan yang daripada Allah untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa atas firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita pada kesempatan ini dari Kejadian pasal yang ke-45. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama belajar firman Tuhan dengan satu tema, dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Dari tema ini saudara, pada akhirnya kita mengerti bahwa Tuhan memiliki sebuah pengharapan yang besar atas setiap kehidupan saya dan panjenengan semua. Ketika Allah mengasihi kita, Allah memiliki sebuah pengharapan bahwa ketika kita sudah menerima kasih yang daripada Allah itu, maka kita mampu untuk mengimpartasikan kasih itu kepada semua orang. Saudaraku, harapan Tuhan supaya kita sebagai orang percaya mampu mengasihi semua orang. Namun pada kenyataannya ini bukan hal yang mudah, mengasihi semua orang. Kenapa? Karena pada kenyataannya Tuhan izinkan kita berdampingan dengan mereka yang notabene adalah orang-orang yang telah menyakiti hati kita, mengecewakan kita, mungkin mempermainkan hidup kita.
atau mungkin tidak menganggap kita. Dan Tuhan juga mengizinkan bahwa kita hidup di tengah-tengah orang yang mungkin menyebalkan menurut kita. Orang-orang yang tidak kenal. Namun harapan Tuhan adalah ketika kita telah menerima kasih yang daripadanya, kita harus mampu untuk mengasihi mereka. Apakah ini sebuah misi yang impossible? Mungkinkah kita mampu untuk mengasihi mereka yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin mereka tidak kita kenal, yang mungkin mereka mempermainkan hidup kita, yang mungkin mereka pernah membohongi kita, memfitnah kita, menjengkelkan hati kita. Saudaraku, kita disetting Tuhan, kita didesain Tuhan supaya kita menjadi anak-anaknya yang mampu mengasihi semua orang. Mari kita belajar dari kasus yang boleh kita baca di dalam perikop Kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 ini. Bagaimana kisah ini menceritakan tentang seorang yang bernama Yusuf. Saudara, kita tahu Yusuf adalah anak dari Pak Yakub, dari ibu Rahel. Saudaraku, kita tahu bahwa Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Pada waktu itu Yusuf tidak disukai oleh ke-11 saudaranya. Yang lebih tepat sih 10 orang saudaranya laki-laki, karena Benyamin adalah adik kandung daripada Yusuf. 10 saudaranya laki-laki nggak suka karena Yusuf itu dianggap anak emas dari Yakub gitu. Ada rasa iri dari 10 saudaranya laki-laki yang lain. Bagaimana mereka merasa kasih Yakub kepada Yusuf itu berlebihan. Di samping itu ada hal-hal lain yang membuat ke-10 saudara daripada Yusuf ini membenci Yusuf. Kenapa? Karena mimpi-mimpi Yusuf. Bagaimana Yusuf pernah bermimpi bahwa ada 10 berkas gandum yang tunduk kepada berkasnya. Tidak hanya itu, saudaraku, Yusuf juga pernah bermimpi bahwa ada masanya nanti matahari, bulan, dan bintang akan sujud menyembah dia. Yang artinya adalah dari mimpi Yusuf ini akan ada masanya nanti saudara-saudaranya akan tunduk menyembah dia. Ini enggak mereka terima dengan baik. Jadi 10 saudara Yusuf merasa ini mimpi apaan gitu kan. Yusuf merasa tidak bersalah karena itu memang mimpi yang dia dapat. Tetapi saudara-saudaranya tidak bisa menerima mimpi itu karena ini sebuah pelecehan mungkin. Mana ada saudara-saudara tua mereka suruh sujud menyembah Yusuf gitu kan. Nah, pada akhirnya saudara, karena rasa iri, rasa dengki, rasa benci, 10 saudara laki-laki daripada Yusuf sedang merancang sebuah strategi untuk menyingkirkan Yusuf. Bagaimana suatu ketika Yusuf sedang di hutan, sedang menggembalakan kambing domba milik ayah mereka, 10 saudara daripada Yusuf menjual Yusuf kepada salah satu saudagar yang akan pergi ke Mesir. Saudaraku, disinilah kilas balik kehidupan Yusuf. Bagaimana dia dibenci saudaranya, bagaimana dia harus dijual oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia tinggal di negeri asing, di negara Mesir, seorang diri tanpa ada orang yang dia kenal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memflashback kembali pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang boleh kita dengar di beberapa minggu yang lalu, bagaimana kita adalah orang-orang yang luar biasa beruntung. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rusak sebenarnya. Oleh karena dosa telah menghancurkan hidup saya dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita itu orang-orang yang sebenarnya tidak bisa berfungsi seperti yang Allah kehendaki. Apalagi kok sampai mampu untuk melakukan apa yang menjadi tujuannya Tuhan atas hidup kita. Kita sama sekali tidak mungkin mampu dan bisa. Namun kita tahu bagaimana Allah begitu mengasihi kita,
sehingga dia datang dalam kehidupan kita, memulihkan hidup saya dan saudara, sehingga apa yang rusak ini telah dipulihkan kembali, sehingga kita dapat berfungsi sebagaimana seharusnya kita harus berfungsi sebagai anak-anak Allah, yaitu untuk mengasihi sesama. Mampukah kita berfungsi sebagaimana kita harus berfungsi seharusnya? Mampukah kita melakukan apa yang menjadi tujuan dan harapan Tuhan atas hidup saya dan saudara? Saudaraku, kita dikasihi Tuhan supaya kita mengasihi orang lain. Allah sudah begitu mengasihi kita supaya kita mampu mengimpartasikan kasih kita kepada sesama kita. Saudaraku, mari kita belajar. Kita tidak akan pernah mampu kalau kita tidak menuruti apa yang menjadi firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar dari seorang Yusuf. Bagaimana dia seorang yang telah dibuang oleh saudaranya. Bagaimana dia adalah seorang yang asing di negeri orang. Pada akhirnya dia adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara-saudaranya. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rahasia kehidupan Yusuf sehingga dia mampu, ketika dia dikasihi Tuhan, dia mampu mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi sesamanya. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dikatakan Yusuf ini, pada akhirnya membawa kita kepada satu pengertian, bahwa ketika Yusuf menceritakan kronologis kejadian peristiwa yang dulu pernah sangat menyakitkan baginya. Dia adalah seorang yang pernah dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia adalah seorang yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia adalah seorang yang pernah hidup sendirian di negeri orang. Dia adalah seorang yang pernah merasakan bagaimana dinginnya jeruji besi penjara. Saudara dikasihi Tuhan, namun Yusuf mampu melihat bahwa segala sesuatu itu adalah bentuk rencana daripada Tuhan atas hidupnya. Saudara, dengan menunjukkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya, Yusuf itu mau memberitahukan kepada mereka tentang kasih Allah yang begitu dahsyat dirasakan oleh Yusuf. Jadi dengan kata lain seperti ini saudaraku, Yusuf mau bilang ke saudara-saudaranya bahwa iki lho aku dulurmu sing biyen mbok gething gitu. Iki lho aku Yusuf sing biyen mbok dol. Iki lho aku Yusuf sing biyen mbok buak nang jero sumur gitu. Inilah aku Yusuf sedulurmu yang pada akhirnya pergi ke negeri asing seorang diri. Ikilah aku Yusuf yang difitnah orang di negeri asing. Ikilah aku Yusuf saudaramu yang merasakan bagaimana dinginnya penjara, menanggung sesuatu yang tidak karena kesalahanku. Dengan artian lain, Yusuf mau menyampaikan kepada sedulur-sedulurnya bahwa di dalam segala perjalanan kehidupan Yusuf, bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan dia. Meskipun tampak rekoso, meskipun tampak susah, meskipun tampak sangat-sangat menderita, namun Yusuf boleh merasakan kasih Tuhan atas dirinya begitu sempurna. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yusuf mampu merasakan bagaimana kasih Tuhan melawat kehidupannya. Nah, orang yang mampu merasakan kasih Allah inilah mereka yang pada akhirnya akan mampu untuk mengasihi orang lain. Karena orang yang merasakan kasih Allah,
orang itu pasti memiliki kesabaran, ketulusan, mengampuni, tidak pendendam, tidak pembenci kepada orang lain. Seperti halnya adalah Yusuf. Dia seorang pribadi yang luar biasa. Dibenci saudaranya namun tidak membalas membenci. Dibuang saudaranya, difitnah, dipenjara atas sesuatu yang tidak kesalahannya. Namun Yusuf, seorang yang merasakan kasih Allah, mampu mengampuni mereka semua. Bahkan Tuhan memakai Yusuf menjadi saluran berkat untuk orang-orang Mesir dan juga untuk orang-orang Kanaan dan juga saudara-saudaranya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita rasakan benar bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu sangat mengasihi kita. Ini mbok jangan hanya sekedar diketahui saja. Ini mbok ya jangan hanya sekedar sebuah pengetahuan saja bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Namun mari kecap dan rasakan. Supaya apa sih? Supaya kita bisa seperti Yusuf. Ketika bisa merasakan kasih Tuhan, kita itu loh akan bisa mengasihi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Seberapa banyak dosa kita? Sangat banyak, saudara. Apakah kita layak mendapat pengampunan? Sebenarnya enggak. Namun Tuhan ampuni kita. Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan mengangkat kita menjadi anak kesayangannya. Bahkan Tuhan mempermuliakan hidup kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Saudaraku, terlebih lagi Tuhan sudah menjamin masa depan kita, baik di dunia ini maupun nanti ketika dunia sudah berakhir. Tuhan sudah begitu sempurna di dalam mengasihi kita. Oleh sebab itu, rasakanlah kasih Allah ini. Jika saudara belum bisa merasakan kasih Allah, saudara tidak akan pernah mampu untuk mengasihi orang lain. Walaupun terkadang Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita itu menjengkelkan kita. Walaupun terkadang Tuhan itu izinkan orang-orang di sekitar kita itu orang-orang yang tidak patut kita kasih sebenarnya. Namun mari kita lihat tilik kehidupan kita kembali. Bahwa kita pun sebenarnya nggak patut diampuni, dikasihi, namun dikasihi Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, kita pun akan melihat bahwa orang lain layak untuk kita kasihi, layak untuk kita ampuni. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf. Saudaraku, oleh sebab itu yang pertama, dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama adalah tujuan Allah. Kita akan mampu menjadi pelaku-pelaku yang menjadi harapannya Tuhan, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kita mengasihi sesama. Jika kita bisa merasakan kasih Allah itu real nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, kita akan bisa melakukan apa yang menjadi harapan dan tujuan Allah atas hidup kita, yaitu mengasihi sesama jika kita selalu connect dengan Tuhan. Jika kita selalu nyambung dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat hal itu di ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Berulang-ulang kali Yusuf menyebut nama Allah. Saudaraku, dengan demikian kita tahu bahwa Yusuf
adalah seorang pribadi yang tidak hanya dekat dengan Tuhan, tapi melekat dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan. Sehingga ketika seseorang ini nyambung sama Tuhan, Yesus sentris atau Allah sentris lah. Apapun keadaan buruk yang menimpa dia, itu selalu dia hubungkan dengan Tuhan. Selalu dia hubungkan lagi dengan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang tampaknya buruk sekalipun mampu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang untuk kebaikan bagi dirinya. Saudara, ketika Yusuf adalah seorang pribadi yang connect sama Tuhan, nyambung sama Tuhan, yang melekat sama Tuhan, apapun keadaan yang dialaminya, meskipun itu tampak buruk, namun Yusuf mampu melihat bahwa itu adalah bagian dari rancangan yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Faktanya memang dia dibuang oleh saudaranya. Faktanya memang dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Namun seorang yang melekat sama Tuhan, seorang yang connect sama Tuhan, seseorang yang nyambung sama Tuhan, mampu melihat itu, bahwa semuanya itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan ketika dia harus dibuang di Mesir, kata Yusuf dengan segala kerendahan hatinya, dia bilang, ini karena Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Ini karena Allah, ini karena Allah, dan ini karena Allah. Saudara, luar biasa. Ketika seseorang itu benar-benar nyambung sama Tuhan, terhubung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia mampu melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Yusuf mampu melihat bagaimana rancangan Tuhan atas hidupnya begitu sempurna. Meskipun tampaknya secara manusiawi awal-awalnya begitu menyakitkan. Namun kembali, orang yang nyambung sama Tuhan, orang yang melekat sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, saudara, orang itu akan selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, Yusuf pada akhirnya mampu untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi sesamanya, bagaimana orang-orang Mesir pun ditolong oleh Yusuf. Luar biasa, saudaraku. Jadi ada dua hal yang boleh kita pelajari dalam kesempatan ini, bagaimana supaya kita itu mampu untuk mewujudkan harapannya Tuhan, tujuannya Tuhan atas hidup kita, supaya kita itu orang-orang yang dikasih ini mampu mengasihi sesama. Yang pertama, saudaraku, kita belajar dari Yusuf adalah seorang yang mampu merasakan kasih Bapa. Yang kedua, Yusuf adalah seorang yang melekat, nyambung, connect dengan Tuhan. Ketika dua hal ini dimiliki oleh orang percaya, maka saya percaya hidup kita ini akan bisa mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.